Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Lia di sini. Gimana nih, masih pada semangat untuk belajar? Wah, Masya Allah, ternyata masih semangat dan siap untuk belajar hari ini. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pola pengembangan pada bangun datar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah kalian pernah mengamati rumah kalian? Wah, pernah. Nah, setiap rumah itu ada bagian-bagiannya dan bagiannya harus terlihat bersih. Coba anak-anak perhatikan gambar rumah berikut ini. Nah, kira-kira di rumah itu ada bentuk apa saja ya? Oke anak-anak, setelah kita mengamati gambar rumah tersebut, terdapat beberapa bangun datar. Yang pertama ada atap berbentuk segitiga. Yang kedua ada jendela berbentuk persegi. Dan yang ketiga ada pintu berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bentuk-bentuk bangun datar dari segitiga, persegi panjang, persegi, dan masih banyak yang lainnya. Ternyata bangun datar bisa dirangkai dengan bentuk yang indah loh. Bagaimana ya caranya? Nah, untuk mengetahui itu, yuk sama-sama kita amati pagar rumah Edo dan juga lantainya. Setelah kita mengamati pagar dan rumah Edo, kira-kira bentuk apakah yang dirangkai pada pagar rumah Edo? Wah, betul sekali. Jadi pagar rumah Edo berbentuk persegi panjang, sedangkan lantai rumah Edo berbentuk persegi. Nah, jadi teman-teman sudah bisa membedakannya ya. Setelah kita mengamati dan mengetahui jenis-jenis bangun datar, coba anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini mengenai pola pengubinan pada bangun datar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa susunan ubin pada lantai merupakan pola pengubinan? Pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ubin lantai tidak saling tindih dan tidak ada celah. Pola pengubinan dapat disusun dari satu jenis bangun datar yang sama. Menentukan pola pengubinan bangun datar sejenis. Nah, kira-kira seperti apa ya pola pengubinan bangun datar sejenis? Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Nah, yang pertama ada contoh pola pengubinan bangun datar persegi panjang. Yang kedua ada contoh pola pengubinan pada persegi. Yang ketiga ada contoh pola pengubinan pada segitiga. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui ya mana pola pengubinan segitiga, segi persegi, dan persegi panjang. Materi selanjutnya mengenai menentukan pola pengubinan dari dua bangun datar. Kira-kira seperti apa ya contohnya? Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan lantai rumah Siti. Kira-kira ada bentuk apa saja ya pada lantai rumah Siti? Wah, betul. Jadi di lantai rumah Siti terdapat dua buah bangun datar. Yang pertama ada lantai berwarna kuning berbentuk persegi panjang, dan yang lantai lainnya berbentuk persegi. Jadi dapat disimpulkan bahwa lantai rumah Siti terdapat dua buah bangun datar. Yang pertama persegi panjang dan yang kedua persegi. Nah, untuk lebih mengetahui contoh-contoh dari pola pengubinan dua buah bangun datar, simak contoh berikut ini. Contoh pola pengubinan dari dua bangun datar. Yang pertama ada persegi dan persegi panjang. Yang kedua ada segitiga dan persegi panjang. Yang ketiga ada persegi dan segitiga. Contoh pola pengubinan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada tembok rumah membentuk pola pengubinan bangun datar sejenis. Yang kedua
Ada ubin atau lantai, membentuk pola pengubinan dua bangun datar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.